Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi dengan saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang jenis-jenis perangkat yang ada pada jaringan komputer. Ya, seperti minggu lalu saya sudah instruksikan untuk mendownload aplikasi yang sesuai dengan apa yang saya berikan pada link video yang dilampirkan. Jadi diharapkan semua mahasiswa yang ada pada mata kuliah ini memakai aplikasi yang sama, ya, karena tutorial-tutorial yang akan saya berikan nantinya itu menggunakan aplikasi yang saya bagikan. Oke, kita lanjut. Materi kita tentang jenis-jenis perangkat jaringan komputer. Ya, yang pertama itu adalah server, ya, di mana server itu berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi, mengelola jaringan komputer, dan mengatur lalu lintas yang ada di dalam jaringan. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada kliennya, yang mana server ini dia akan berperan itu selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 364 hari dalam setahun. Jadi dia akan hidup terus, di mana dia membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi untuk ketahanannya, agar dapat menampung atau menanggung pekerjaan yang ada dalam lalu lintas jaringan yang ditugaskan kepada komputer tersebut. Dan dengan kata lain, memang server ini speknya itu lebih tinggi atau tidak bisa disamakan dengan PC biasa atau klien biasa. Ya, istilahnya itu yang pertama itu dia harus bisa hidup terus, power supply-nya mendukung, di samping komponen dari server itu sendiri, server harus diletakkan di ruangan yang suhunya rendah, tapi tidak basah, ya. Suhunya dingin, tapi tidak basah, ya, untuk menjaga agar kinerja dari server itu sendiri tidak cepat panas. Oke, yang kedua itu adalah NIC atau LAN card, Network Interface Card. Nah, alat ini digunakan untuk memberikan atau menekan protokol kepada kliennya, di mana protokol itu lebih kita kenal dengan IP address, ya. NIC dapat terhubung dengan jaringan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu internet 10 MB per detik. Fast internet itu mampu meng-up jaringan 100 MB per detik, lalu gigabit bisa meng-up jaringan itu 1000 megabit per detik, dan di atasnya itu ada teknik yang mampu meng-up jaringan di atas itu 1 gigabit per detik. Ya, jadi ini adalah komponen yang harus dimiliki komputer jika dia ingin terhubung ke jaringan komputer. Mana NIC ini adalah komponen yang bisa memberikan ID pada sebuah komputer ketika dia ingin gabung ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya kabel jaringan, ya. Nah, kabel jaringan ini digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang ada dalam jaringan. Kabel merupakan media dalam satu perangkat dengan perangkat lainnya. Ada beberapa jenis kabel, diantaranya koaksial, fiber optik, UTP, twisted pair, ya. Nah, UTP itu ada yang cross dan stripe. Nanti kita akan bahas. Nah, di mana kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan komponen jaringan yang sama. Misalkan antara
LAN-cut langsung ke LAN-cut tanpa melalui perangkat lainnya. Nah, kita gunakan jenis twisted pair-nya itu dengan jenis cross. Lalu ada yang kedua itu strike yang umum kita gunakan. Misalnya kita ingin menghubungkan laptop kita atau PC kita ke modem atau ke hub atau switch. Nah, kita gunakan jenis kabel yang tipenya atau jenisnya itu adalah strike, ya. Lalu ada hub dan switch, ya. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Nah, seperti yang kita bahas pada minggu lalu tentang topologi jaringan, di mana topologi star itu dia menggunakan switch atau hub sebagai pembagi jaringannya. Nah, secara fisik bentuk dari switch itu sama dengan hub. Cuma dari logika switch, dia bisa mampu menjadi atau sama dengan perangkat selanjutnya itu adalah perangkat switch. Dia juga lebih mampu untuk menerapkan pembagian jenis jaringan yang lebih besar daripada hub. Switch memiliki dua jenis tipe, ada yang unmanaged switch yang merupakan tipe yang murah di pasaran, dan yang lebih mahal itu adalah managed switch yang merupakan kelas tertinggi di switch tersebut, ya. Kita akan lihat. Nah, lalu ada router. Nah, router di sini berfungsi sebagai penghubung jaringan yang berbeda dalam suatu jaringan. Misalnya ada jaringan A dan jaringan B. Dia memiliki jenis atau tipe IP yang berbeda. Nah, router itulah komponen jaringan yang bertugas untuk mengenalkan atau menjembatani dua jenis jaringan yang berbeda tersebut sehingga dapat berkomunikasi. Router dapat menentukan jalur router dapat memiliki jaringan terbaik karena untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan itu ditugasi atau digunakan router sebagai perangkatnya. Nah, komponen selanjutnya itu adalah bridge, ya. Nah, ini adalah sebuah komponen yang sebetulnya tugasnya itu sama seperti jembatan, ya. Dia membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Lalu ada modem, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dengan penyedia layanan internet atau yang kita lebih kenal dengan internet service provider, ya. Jadi dari ISP ke lokal internet kita membutuhkan modem, ya, sebagai perangkat peripheral jaringannya. Lalu ada lagi yang namanya perangkat yang berfungsi sebagai memperkuat sinyal atau meregenerasi jaringan yang disebut dengan repeater. Nah, alat ini digunakan jika Anda membangun sebuah jaringan itu terlampau panjang menggunakan kabel atau terlampau jauh dari pusat titik sumber datanya atau modem pertamanya. Nah, Anda perlu ketahui terlampau banyak memecah jaringan atau terlampau panjang Anda menarik kabel dari sumber internet ke tempat atau ke lokasi yang akan ingin Anda bagi juga akses internetnya, itu Anda harus membutuhkan sebuah perangkat yang menstabilkan jaringan yang akan dibagi lagi. Karena semakin panjang media atau kabel yang Anda gunakan pada dalam sebuah jaringan, itu dia akan semakin melemah makin ke ujungnya. Jadi tidak terlalu bagus jika Anda itu menggunakan kabel yang terlalu panjang. Nah, gunakan repeater untuk menstabilkan. Jadi kalau misalnya panjangnya 2 kilo, Anda harus bagi sekian kilo, sekian meter itu putus, sambung repeater lagi, agar kualitas dari jaringan tersebut dari sumbernya itu tetap stabil sampai di ujung.
Ya, kalau dibagi apa namanya diteruskan kabelnya tanpa regulator, itu akan mengurangi kualitas dari jaringan itu sendiri, ya, dari jaringan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu tentang jaringan tanpa kabel, itu yang lebih kita kenal wireless, ya. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin menggunakan akses jaringan tanpa harus menggunakan kabel sebagai medianya. Oke, nah itu adalah komponen ya jaringan. Kita akan lanjut sedikit tentang cara penggunaan aplikasi yang sudah kita download minggu lalu. Ya, nah ini ada tampilan awalnya. Setelah aplikasi diinstal, itu silakan continue as guest, ya. Nah, sebagai tamu, ya. Nah, akan ditampilkan. Lalu nanti Anda akan didirect ke websitenya. Itu silakan di close saja. Lalu kembali lagi ke tampilan yang ada di layar ini. Nah, konfirmasi sebagai tamu, confirm guestnya sebagai tamu, ya. Oke, setelah di-oke-kan dia akan masuk dan akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasinya, ya. Nah, ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer, aplikasi yang umum digunakan seorang networking, ya, yang bekerja dalam jaringan dalam simulasikan sebuah jaringan sebelum diimplementasikan dalam pekerjaannya. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan tools ini, yang dimana sebetulnya di sini juga ada versi smartphone-nya, khusus Android. Anda bisa juga gunakan, tampilannya tidak jauh berbeda mungkin, tapi penggunaannya PC dengan HP itu tentu berbeda. Nah, saya rekomendasikan tetap menggunakan aplikasi yang versi desktop saja. Nah, di sini ada beberapa komponen jaringan, ya. Ada network device. Nah, network device ini adalah komponen-komponen yang ada dalam sebuah jaringan, routernya, ya. Nah, ini adalah router yang bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa jenis jaringan berbeda, ya. Lalu ada end device. Nah, end device ini adalah perangkat simulasinya atau terminalnya seperti kita, ada TV, ada tablet, ada smartphone sebagai kliennya, dan juga ada juga servernya. Nah, di sini adalah end device yang sering kita gunakan, ya, yang sering kita gunakan. Nah, ini adalah servernya. Kalau kita nanti ingin buat simulasi membutuhkan server, silakan diklik di end device, ya. Nah, di sini ada yang lain juga, komponen lainnya. Lalu yang paling penting di sini adalah jenis jaringannya, ya. Ada beberapa jenis jaringan tergantung dengan yang kita gunakan nantinya dalam materi ini. Nah, ada yang otomatis, ada yang strike. Kalau misalkan strike ini adalah penggunaannya dari jenis jaringan, jenis komponen yang berbeda. Kalau PC ke server, ya, PC ke server itu dia tidak menggunakan strike, ya, tapi dia akan memberikan tanda merah, itu tandanya kabel yang digunakan itu tidak cocok, ya. Nah, apa yang digunakan itu adalah cross. Nah, cross ini menghubungkan jenis komponen jaringan itu yang sama-sama lengkap nih, ya. Nah, dia sama-sama lengkap. Ingat, sama-sama menggunakan lengkap. Nah, kita gunakan kabel dengan jenis cross. Nah, oke, ya. Nah, selanjutnya ini juga ada komponen lainnya. Nanti kita akan lihat saja. Ada wireless laptop, PC, ini adalah komponen yang telah dimudahkan untuk kita.
ya. Nah, Edified di sini juga ada beberapa komponen lainnya. Ini mendukung jika Anda ingin membuat sebuah simulasi mengangkat temakan IoT. Nah, IoT ini kan berbasiskan jaringan. Kalau nanti Anda ingin membuat tugas akhir berbasis dengan IoT, Cisco Packet Tracer menjadi pilihan utama Anda dalam membuat simulasinya. Nah, materi kita menggunakan Cisco Packet Tracer ini akan kita lanjutkan minggu depan. Yang penting hari ini Anda sudah bisa menggunakan aplikasinya semua tanpa harus login. Nah, nanti juga saya akan ajarkan bagaimana daftar di Cisco Packet Tracer agar kita dalam situs websitenya Cisco, Anda dapat mengikuti source code training singkat dari Cisco sendiri. Nah, di sana juga nanti dia akan memberikan sertifikat buat Anda jika Anda ingin menjadi sebuah atau menjadi seorang networking yang tersertifikat internasional. Anda wajib memiliki sertifikat, salah satunya itu adalah sertifikat Cisco. Nah, untuk materi kita sebatas di sini dulu ya. Tentang komponennya saya sudah kenalkan. Minggu depan kita akan masuk praktikum bagaimana membangun sebuah jaringan komputer berhubung kita online ya. Nah, kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai medianya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.